Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Gak ada orang kok berani terus. Kalau yang lembut-lembut kayak korek itu Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kelihatan kelasnya. Berarti sampean bukan kelas Sayyidina Umar. Makanya jangan sok galak ya. Ketahuan langsung. Ini saya cuma ngecek lokasi aja ini. Kira-kira saya ngajinya salah kamar apa enggak kan itu? Bener ini berarti bukan rombongan yang keras-keras ini. Ini rombongan yang lembut ini, maka jangan sok galak. Kalau sampean kelas Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, mestinya gitu. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Emang lembut sampean itu, jangan ikut yang galak-galak itu, nggak pas. Makanya saya pengen tahu, wow, kalau sampean orang yang keras itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah, bukannya kok keras memang Sayyidina Umar. Kalau khutbah nggak ada orang berani gini, pedangnya ditarik nah, itu kelar. Itu Sayyidina Umar keras luar biasa. Setan aja dengar Sayyidina Umar itu lari. Dengar Sayyidina Umar jalan dia tanya lari. Makanya meninggalnya Sayyidina Umar itu Sayyidina Ali bernazar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati ditanya Mungkar Nakir jawabnya apa. Makanya kuburan Sayyidina Umar itu di kuping ya Sayyidina Ali. Ya wong keramat ya denger wong padha waline. Assalamualaikum. Salam. Mungkar Nakir datang. Assalamualaikum. Salam. Mungkar Nakir itu sopan hasilnya. Siapa itu? Mungkar Nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya? Nanya apa? Ya marrobuka. Allah. Apa lagi? Udah itu aja deh. Itulah saking kerasnya itu Umar itu, orangnya keras terus. Gak ada yang ditakuti, yang ditakuti di dunia cuma 3, Allah, Rasulullah dan istrinya. Ya, seperti orang Daihatsu. Baja bisa dilebur, baja bisa dilebur, besi bisa dilebur, tapi susah melebur. Nah, tak terusin. Kalau udah istrinya udah mak gitu. Ya walaupun direktur juga begitu ya. Nah, yang lucu itu begitu sahabat Umar nggak percaya, nggak mau udah nggak percaya sama Rasul karena Isra Mi'raj. Yang paling seneng Abu Jahal. Tasyakuran dia Abu Jahal. Tuh kan, gila kan Muhammad. Apa gue bilang juga. BKT juga apa, gila juga dia. Nah tapi Abu Jahal kan akalnya banyak. Sudah olo-olo Rasul gila. Dia datang ke tempat Rasul. Man, apa man? Pamannya kan. Apa man? Ya aku dengar kamu dari langit. Iya. Hebat kamu. Berarti kamu ini orang yang hebat bisa naik ke langit. Iya tapi kan sampean aja yang bilang begitu. Kalau sahabatku malah gak percaya. Dianggap aku gila. Lah orang sahabatmu orang bodoh semua jawab. Sahabatmu itu nggak ngerti peristiwa agung seperti ini, maka daripada temenmu nggak percaya terus ceritamu nanti hilang, udah deh ceritakan ke rumahku aja nanti. Kolega-kolega saya panggil, intelektual semua itu cendekiawan, pasti paham kok ceritamu yang aneh itu. Ngerti intelektual semua. Kapan man aku datang ke sana? Udah deh besok sore kamu ke rumah, biar saya yang nyiapin acara. Jadi sapi potong, unta dipotong nanti di sana. Kamu datanglah kita makan-makan. Nah, Abu Jahal halumi ngumpul semua. Muhammad mau cerita, kumpul semua. Potongin kambing, siapin makanan. Rasul datang pidato menjelaskan Isra Mi'raj. Jadi sampean kalau pengen tahu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal itu. Ini mana Abu Jahalnya itu?
Lah itu. Nah, akhirnya Abu Jahal memang pinter ya, kita datang semua Rasul pidato, begitu selesai pidato, dites, tesnya juga aneh-aneh, memang untuk mengolok-olok. Mas, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu warungnya berapa? Yang mikir warung juga siapa? Sampai ke Masjidil Aqsa kamu, iya, jendelanya berapa? Tiangnya berapa? Ya sopo sing ngitung itu. Sini ketuanya penjenengan kan? Ya, ini Kerawang ya. Pernah ke Pendopo Kabupaten? Ya, saya nggak tahu karena pernah ke sana ya. Saya tanya itu jendelanya berapa? Oh bohong, itu sama dengan terjadi ya Rasulullah. Atapnya berapa? Nah, ya siapa yang hitung gentengnya? Tapi dalam situasi kejepit Allah, Jibril turun. Kenapa ya Allah? Nabi ku ditanya tentang beberapa hal terkait Masjidil Aqsa dan nggak jawab. Udah kamu turun, ngapain? Siaran langsung deh. Loh, itu dulu dalam kitab tafsir dijelaskan gambar hidup dibawa ke hadapan Rasul. Loh, gambar hidup itu kan siaran langsung kalau sekarang. Iya, live streaming. Begitulah gambar ada. Jendelanya berapa? 40. Loh, kok tahu dia? Gentengnya berapa? 27.000. Nggak percaya hitungan sendiri. Wah, akhirnya dengan cara itu percaya, sudah akhirnya balik lagi, balik semua terus, oh iya bener Nabi beneran. Nah itulah kisah sederhana tentang Isra Mi'raj dengan terkait dengan waktu Rasulullah turun ke dunia dijelaskan sama sahabat nggak bisa ya. Nah tapi sebenarnya ada apa sih dengan Isra Mi'raj itu? Kita ngaji satu ayat aja biar nggak panjang-panjang. Monumen Isra Mi'raj cuma satu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi untuk ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu menghasilkan pertanyaan. Kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok tidak minal Masjidil Haram ilal Daihatsu sini gitu. Atau minal Masjidil Haram ilal Borobudur, atau minal Masjidil Haram ilal Mesir? Kok enggak kok? Ilal Masjidil Aqsa. Yang diberkahi keduanya ini. Nabi untuk ditunjukkan pada kekuasaannya. Kenapa mesti ditunjukkan wong yang lain enggak? Kan yang lain enggak. Nabi Adam enggak ditunjukkan wong ke satu kampung dulu sama Allah. Nabi Idris ditunjukkan udah enggak turun lagi. Maka umatnya menunggu sampai hari ini namanya Sobi'ain itu. Itu umatnya Nabi Idris. Nabi Musa pernah ditunjukkan bersama beberapa santrinya ditunjukkan. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, kenapa cuma saya yang bisa melihat? Santri-santri saya mbok suruh lihat biar saksinya ada. Masa cuma saya yang lihat, biar nanti yang cerita banyak. Akhirnya mati semua santrinya. Begitu lihat petir tukur mati semua. Kata Nabi Musa, ya Allah, ada saksi dikit aja mati. Hidupin lagi dong. Hidup lagi. Ya, Nabi Isa naik nggak turun lagi besok hari akhir. Nabi Muhammad ditunjukkan. Nah, kenapa mesti ditunjukkan? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengar apa sih sebenarnya dan melihat apa? Allah Maha mendengar, innahu was-sami'ul basir, Maha mendengar, Maha melihat. Nah, inilah jawabannya. Kenapa ini? Allah Maha mendengar, mendengar apa? Ini kuncinya di situ. Mendengar problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Memang yang problem itu ya di situ itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya jadi Nabi itu nggak ada masalah. Yang bikin masalah karena mengaku penerus para nabi. Coba kalau saya jadi Nabi sendirian gitu, nggak ada urusannya dengan nabi-nabi sebelum ini, nggak ada masalah. Tapi Nabi menyebut ini, saya ini khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi. Yang ditutup banyaknya luar biasa, 25 ditutup satu orang.
Sampean nutup lubang satu aja udah pusing kan kadang. Nutup 25. Wa Adamun Idrisunu khun hutuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syu'aibu Haruna wal Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman muttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Dawaya 25 ditutup. Apa enggak masalah itu? Udah waktunya entah berapa ratus ribu tahun tiba-tiba ditutup zaman Nabi Muhammad. Ya kan masalah. Yang ditutup itu semuanya enteng-enteng aja. Tapi kan ada ibarat gelas ini kalau ditutup mudah. Nih, mudah. Tapi kalau di dalamnya ini ada sendok 2 apa 3, nutupnya gimana coba? Nah, Nabi ini menutup millata Ibrahim, tapi millata Ibrahim waktu itu masih ada 2 yang berdiri. Siapa? Satu umatnya Nabi Musa, yang satu umatnya Nabi Isa, masih kuat-kuatnya. Yang satu umatnya Nabi Musa pegangan Taurat, yang umatnya Nabi Isa pegangan Injil. Yang dua-duanya nggak bisa dianggap main-main. Nabi Musa begitu pegangan Taurat, siapa yang bisa ngalahin Nabi Musa? Tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Jenggotnya Fir'aun dipegang separuh putih separuh hitam. Tongkat dilempar jadi naga. Itu kan, pukulkan laut jadi jalan tol. Coba Pak Jokowi punya tongkatnya Nabi Musa, selesai bak itu di Sabang sampai Merauke jadi jalan. Nah sekarang karena manual ya agak lambat dan gitu, karena pakai anggaran, pakai apa. Makanya saya kemarin waktu ketemu Pak Presiden, saya bilang, Pak Presiden, jalan tolnya belum selesai, jangan berhenti dulu jadi presiden. Ya nggak tahu, kalau ada yang pengen menghentikan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa aja. Cuman Daihatsu nomor berapa? Produk nomor 4, dan kalah sama produk mana? Yang lain oh nggak bisa. Daihatsu tetap nomor 1. Nah, masa saya mengaji di Daihatsu saya menggulung-gulungkan yang lain? Mercy yang nomor 1, nggak enak dong ngomong di sini. Daihatsu pasti nomor 1. Lalu saya ngajinya di Daihatsu. Coba, masa kecap nomor 2 kan nggak bagus. Nah ini ngiseng-ngiseng aja deh sekarang, biar nggak serius-serius amat. Kita ini udah terlalu serius, huwa aja serius. Ada huwa aja serius, ada apa-apa serius. Kita ini nggak biasa bergurau. Tadi saya bilang gitu, saya ceritakan, ini orang Madura. Saya ceritain tadi di situ, orang Madura dulu ke Jakarta pertama itu kan naik bis. Bis di Jakarta dulu itu kalau mau berhenti, mencet bel, turun gitu. Yang dari Madura mikir hebat di Jakarta, bis sebesar ini remnya ada di atas. Habis itu beliau maju, mencet gitu. Silakan turun Pak. Oh enggak, saya cuma coba rem. Itu pasti bisnya bukan produk Daihatsu. Daihatsu remnya tetap di sini. Nah, hebat. Teman-teman Nabi Musa hebat semua sampai sekarang dan masih bertahan. Sampai sekarang masih bertahan. Coba sampean bayangkan. Di Amerika ada agama Yahudi, di Israel masih ada Yahudi. Mursyid-mursyid besar Yahudi, tokoh-tokohnya mendirikan negara, membangun ekonomi. Rothschild Rockefeller membangun perbankan dunia, yang duitnya dipinjam oleh Amerika menjadi bank devisa New York, yang berada di Wall Street dan mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. Coba, Ingus Swan punya sekolahan sihir di Amerika karena dulu menjadi kepala perdukunan di Amerika. Namanya Starwer, buka tahun 76, tutup tahun 96. Ingus Swan sekarang pensiun, bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang pintar namanya David Copperfield yang mengilhami film Harry Potter. Nah ini sekarang masih ada.
pemimpinnya. Pengikutnya idola kita namanya si Lionel Messi, pemain sepak bola. Dan spiritualnya sekarang diikuti banyak orang. Ethiopia sekarang digerakkan oleh teknologi Yahudi. Sekarang coba, kita yang ribut-ribut di dunia sekarang, coba masih menggunakan lapaknya orang Yahudi, namanya Facebook. Yang ribut 01, 02 ributnya di Facebooknya orang Yahudi, punyanya Mark Zuckerberg. Iya kan? Lah ini. Nah yang Mark Zuckerberg, ya bener nggak Mark Zuckerberg? Ya kiai kalau salah nyebut kan nggak apa. Asal jangan salah kafaro yukafiru kufron aja. Oh, itu nggak boleh kiai salah di situ. Kalau salah menyebut Mark Zuckerberg aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, yang Nasrani juga masih kuat zaman segitu, punya pusat kota besar yang kemudian dikenal dengan nama Vatikan sekarang, punya pemimpin namanya Paus. Tadi juga saya ceritakan Mbak orang Madura tentang Paus. Orang Madura di Jakarta hidupnya sebatang kara, terus akhirnya bekerja pada seorang romo. Saya ceritakan kemarin sama Uskup. Romonya bilang, kamu kan sebatang kara, nanti kalau kamu mati saya ngurusnya susah, ikutlah agama kami, ikut Kristen. Dalam saya seluruh keluarga saja Muslim, masuk Kristen bagaimana? Ya tapi gimana terusan? Atau gini aja deh, kamu ikut ke gereja setiap minggu, ya selama setahun nanti kamu akan paham agama saya. Nah kalau itu sih tidak apa-apa, saya ikut. Nah, akhirnya dia ke gereja setiap minggu. Setelah setahun ditanya sama juragannya, gimana udah siap pindah ke Kristen? Nggak jadi, Bu. Lah kenapa nggak jadi? Ya nggak ada gunanya saya sendirian masuk agama ibu. Lah kenapa? Orang ikan seluruh lautan semuanya kan sudah Kristen. Loh kok bisa? Ya kan rajanya Paus. Tadi udah gurau. Kemarin saya ceritakan sama Romo Budi di Semarang, Romo Budi ngekek-ngekek sama Uskup yang baru itu. Dia bilang, lama kita nggak berguru hal yang seperti ini. Sekarang sensitif. Saya ceritain juga dulu Gus Dur, ada yang curhat, Gus gimana ini? Anak saya mau dinikah orang Kristen, nggak apa-apa, orang Tuhan punya anak satu pindah Katolik juga nggak apa-apa. Namanya Yesus. Nah itu besok kalau di surga ada orang naik tril, ngeng kodrong, udah biarin aja dia anak Tuhan. Ini cerita kayak begini dulu indah saya, sekarang sensitif. Lah kenapa lah? Ini Isra Mi'raj itu juga problem itu. Dua-duanya ngeyel nggak mau. Di mana sih kamu mau nutup cerita agama kami? Ini Masjidil Aqsa ini simbol kami. Gimana mau diganti dengan simbol Makkah ini? Ya, bisa. Nah, nanya terus dua-duanya ini. Kalau kamu menggunakan simbol Masjidil Haram, kamu dari jalur mana? Saya juga dari jalur Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Ya saya dari jalur Ibrahim, dari istri Hajar, dari Nabi Ismail. Nah untuk nutup ini semua. Nah kamu juga ngerti cerita nenek moyang kita? Ya ngerti lah. Nah, Nabi ditanya, gimana ceritanya Nabi Adam? Turun cerita Nabi Adam, turun cerita Nabi-Nabi itu. Itu kan untuk menjawab gitu. Sampai Ashabul Kahfi seperti apa juga turun. Nah lama-lama pertanyaannya ini terkait dengan arkeologi. Kalau nenekmu Ibrahim, kakekmu Ibrahim itu yang bangun Ka'bah ini, saya pengen tanya. Dulu peletakan batu pertamanya di mana? Waduh, ini pertanyaan susah. Nenekmu Ma'il sebelah mana? Nenekmu Hajar katanya di mana? Katanya cari air. Nah, kakekmu Ma'il waktu mau dipotong katanya setannya dilempar itu di sebelah mana? Ya Rasul ditanya begitu ya berkeluh. Waduh gimana pertanyaannya sudah terkait dengan situs ini. Karena Rasul menggunakan situsnya Nabi Ibrahim. Nah ditanya, nah, Nabi Muhammad itu ya sudahlah. Nah itulah kemudian keluh kesah itu dijawab. Nah salah satunya itu untuk naik ke langit, menyelesaikan, mengklirkan problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Nah, di sana kan ketemu Nabi Ibrahim terus, nah tinggal nak dijawab. Kayak itu dulu di mana peletakan batu? Itu nanti kalau kamu turun kasih tanda itu makom Ibrahim.
Nah itu mana? Nenek kakek Mail situ itu namanya Khijir Ismail. Nenek Hajar di mana? Nenek mau Hajar sebelah situ tuh, itu Sofa Marwah, nanti kamu tengok lah. Nah lempar setannya di mana? Situ Jamarut Ula, Wusto, Aqobah. Nanti kamu turun tunjukin sama mereka, kamu tahu. Nah kalau Ka'bah sendiri punya siapa sih kayak? Nah kalau itu sih punya kakek Muatam, orangnya situ itu, nanya aja kamu situ. Sana aja keh, gitu ya kan gitu. Nah ya ketemu kayak itu Ka'bah itu apa? Aku kan dari kampung sana dulu. Kita ini kan bukan penduduk bumi, nak. Kita ini alien dasarnya. Penduduk langit. Temennya malaikat, temennya iblis, terus disuruh sini jadi pemimpin di sini. Nah ternyata jauh, tak pikir transmigrasinya dekat, katanya jauh. Aku takut gak bisa pulang, tak kasih tanda itu batu-batu itu. Yang akhirnya gundukan batu itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Rumah pertama. Oh gitu ya. Ya makanya kamu nanti ngadep situ ya. Nah terus kalau Jabal Rohmah itu apa sih kayak? Nah itu sih tuku I love you ku sama nenek Hawa. Jadi aku dulu di akhiratan sendiri. Pertamanya aku sendiri. Nah, aku itu terus curhat sama malaikat ya Jibril. Aku itu sudah tahu sekarang diriku itu apa. Tangan untuk megang, kaki untuk jalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Cuman yang satu ini aku nggak ngerti. Ya posisinya juga tidak strategis. Aku bangun, aku belum bangun, dia udah bangun. Apa? Oh udah tak bilang sama Allah, karena kamu kan kayaknya kamu ini prototipenya, jadi suruh disampaikan ke Allah, dibikinkan Siti Hawa. Nah, begitu Siti Hawa turun, oh ini toh fungsinya. Ini, Ntar dulu, nikah dulu. Makanya terus nikah itu syariat pertama di muka bumi. Syariat manusia pertama dia nikah itu. Karena apa? Ya itu, belum disuruh sholat, belum disuruh apa. Nah, habis itu saya diturunkan ke sini. Nah, saya kan rindu, kangen. Belum apa-apa saya diuji ke sini, diuji rindu. Makanya rindu itu berat karena ujian pertama. Sakit kalau rindu. Rindu itu seperti ditusuk di sana, berdarah di sini. Sakit rindu itu. Makanya kamu jangan rindu itu berat. Ya. Nah, terus tak cari-cari di dunia ini, cari-cari nggak ketemu, 200 tahun baru dipertemukan. Nenekmu duduk di situ itu. Begitu aku panggil Hawa, dia sebut Bang Adam. Nah, lihat aku dia lari turun gunung, tak tahan. Jangan kamu jangan turun, apa? Biar aku yang naik. Kenapa bang? Aku juga rindu. Enggak, kamu di situ aja. Aku yang naik karena kalau kamu turun, aku khawatir dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Enggak bagus. Biar aku yang naik. Naiklah Nabi Adam hamko hamisu. Itu diceritakan. Nah, ketika terus kemudian aku ketemu, ya aku peluk nenek. Nah, itulah kemudian dikasih tugu sama Allah, namanya Jabal Rohmah ini tugu cinta. Loh, Allah itu suka bikin monumen-monumen dan ceritanya nggak dihilangkan. Nanti makanya kamu kalau kamu nanti turun tengok ke sini. Yang akhirnya terus diwajibkan ibadah haji untuk nengok petilasan masa lalu, jalannya dicontoh. Nah itu maka Islam itu luar biasa. Orang di depan ini ditunjukkan ke masa lalu bahwa karena kehidupan kita punya masalah lalu. Lihat Jabal Rohmah itu agar kita ini ngerti semua manusia bersaudara dan kaum muslimin harus punya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ya karena dulu semuanya dari situ. Terus pindah-pindah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, jadi bangsa dan suku. Yang tetap di situ tetap ganteng kan orang Arab. Yang pindah Eropa jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang pindah Cina dari tebem-tebem simpit-simpit gitu. Kita diajarkan begitu, tapi orang Eropa nggak terima diajari begitu, menganggap bahwa di luar ras Arya ini turunanmu monyet dari Pithecanthropus. Makanya Christopher Columbus waktu menemukan Tanjung Harapan merasa ketemu neraka. Orang Afrika kan hitam, oh ini neraka ini. Kata kitab katanya orang kalau jahat masuk neraka dibakar gak boleh mati, jingga gosong. Oh. Maka Christopher Columbus nembaki orang Afrika sampai terjadilah peristiwa Amistad, perbudakan yang bergerak dari Afrika ke
Amerika ditembaki orang Eropa, ngapain? Ya membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Yang kesini ketemu Pithecanthropus. Jadi itulah Islam enggak, makanya kita diajarkan. Makanya orang kalau udah sampai di Jabal Rahmah harus tahu bahwa semua manusia bersaudara. Yang Jepang juga dari sana dulu, cuman kan menempati kepulauan di Jepang, di Cina itu kan berat. Musim dingin, salju turun, mataharinya keluar. Makanya silau, lama-lama silau ini. Dan ini, iya kan, anatominya berubah. Yang Afrika kenapa hitam gosong begitu? Ya karena singa ditaruh sana, mesti dibikin hitam dong. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam itu ya tengkurap. Arab kenapa cantik ganteng? Ya nggak ada air. Kalau dibikin jelek gini ya nggak mandi ya jelek. Eropa dibikin gede karena musim dingin, min 41 derajat. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Maka dibikin besar. Dan mereka nggak punya matahari kalau musim dingin, makanya pigmen kulitnya berubah. Tanpa ultraviolet pigmennya hilang. Maka kalau musim dingin mereka lari ke Indonesia untuk apa? Berjemur. Bukan pornografi, itu berjemur aja dia untuk mengembalikan pigmen yang hilang. Sampean aja yang ngeres. Orang berjemur aja. Orang berjemur aja. Makanya jangan bikin perda syariat. Siapapun nanti ada yang jadi presiden atau jadi gubernur, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan, ini kita cuman disuruh mengerti gitu aja. Musim dingin kalau Eropa nggak punya daun, seluruh daunnya rontok kena musim gugur. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Maka bulan Desember hari Natal yang dihias daun cemara, karena cuma itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya Natal itu kalau asli Kerawang gitu ya bisa daun jambu. Kita cuma diminta mengerti. Nah, makanya nggak usah marah. Jangan tanami masjid kami, depannya jangan ditanami cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Sederhana, lita'arof, mengertilah. Mengerti aja kalau udah berbanding. Jadi orang Islam itu harus mengerti. Makanya kita setiap hari ketemu dengan semua manusia. Dan nggak ada yang bedakan. Ini pengajian ketemu dengan orang Jepang. Karena yang bikin sound orang Jepang. Sampai tiap hari bergula dengan orang Jepang di Daihatsu. Mana ada? Ini orang Australia yang nanem. Mana? Yang ini manggisnya sini. Tapi diantar sampai ke sini nggak pakai truk. Yang bikin truk jangan-jangan Daihatsu juga. Loh, ini nggak bisa ini loh. Orang biasa aja. Makanya diklirkan dulu Islam itu. Ini loh, ini gelas, ini Cina. Kita ngantuk-ngantuk dikit cari orang Cina yang bikin rokok. Karena seluruh rokok produksi Cina. Lah gudang garam, Sampurna, Jarum Cina yang bikin itu. Peci Haji Putih ini buatan Cina juga. Ya, jadi kita ini sebenarnya sudah diajarkan rukunlah dengan semua orang, karena kita ini diajarkan nengok Jabal Rahmah. Loh, indah kok. Kita ini sudah indah. Setiap hari kita temu dengan siapapun, gak usah emosi. Hancurkan Cina, ngapain kamu hancurkan Cina? Pulangkan orang Cina semua ini. Loh, orang Cina kalau dipulangkan terus Cinanya bales, orang kita yang di Cina dipulangkan, pengangguran semua di sini. Daihatsu bisa penuh lagi kan? Kita ini pengekspor tenaga kerja terbanyak di dunia. Begitu tenaga kerja asing masuk, kita bingungnya luar biasa. Nah, sekarang Cina apa nggak pusing itu, manusia terbanyak. Dulu garap jalan itu bisa orang 1000. Sekarang garap jalan cuma orang 10 karena pakai truk. Sopir truk keluarnya sudah aspalan sak slendere sudah jadi. Pabrik sepatu 1000 orang. Sekarang yang dipekerjakan di pabrik sepatu cuma 5 orang, tinggal pesen tombol keluar jahit sendiri. Nah, yang masih manual kan bikin anak itu. Lebihnya kan sudah begitu. Lah ini milenial ini. Milenial ini sudah nggak manual. Milenial ini apa saja dilibas sama manual, sama milenial ini. Milenial killing everything. Jadi dikira kita ini bodoh, pinter juga. Gitu.
Dipikir kiai itu nggak ngerti bahasa Inggris, ngerti. Bukan sebatas I love you. Bahkan milenial skilling everything kita tahu. Iya kan? Ojek pangkalan, opang, habis sekarang sama ojek online. Pak Pos mati semua. Mana ada yang kirim surat sekarang? Itu kan zaman saya kirim surat. Kalau rindu, cari kertas warnanya pink. Jangan sampai berbau melati apa berbau Kamboja, marah dia. Cari yang baunya mawar. Pensilnya warna hijau, jangan warna merah. Karena kalau warna merah artinya sedang marah dan putus cinta. Itu tafsirnya dulu begitu. Kalau sekarang bikin tagar merah semua warnanya kan. Jadi kita tulis surat, panjang tulisnya, Dek, aku rindu padamu. Malam ini aku nggak bisa melupakanmu, bahkan seluruh bayang yang ada, aku seperti melihat bayang wajahmu. Bahkan gedung tinggi pun membentuk siluet, serasa siluet tubuhmu. Aku benar-benar rindu, maka aku tulis saja rinduku padamu. Kita terpisah jarak dan waktu. Engkau di Daihatsu, aku di tempat yang lain lagi. Wah, tulis tuh. Tapi aku yakin malam hari ini walaupun rinduku seberat ini, kau pun juga merindukanku. Karena aku bisa merasakan bahwa malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim gitu. Sekarang mana ada ngirim surat, langsung rindu itu foto. Gitu. Kirim bawahnya tulis mah. Itu kan inilah. Nah, ini bawa gitu, mah. Sekarang nggak ada. Nah inilah. Loh, makanya harus ada yang diselesaikan. Nah, urusan dunia dengan seluruh manusia diselesaikan lewat Jabal Rahmah. Nah, setelah pulang dari Isra Mi'raj, urusan apa? Urusannya sholat. Sholat akhirnya dipisah. Yahudi Nasrani kiblatnya di Masjidil Aqsa, yang Islam di Masjidil Haram. Tapi sebagai saudara tidak boleh melupakan bahwa Islam punya masa lalu dalam jalur yang sama. Maka ketika sholat kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina, lalu kita doakan Ali Ibrahim itu siapa? Yahudi Nasrani itu Ali Ibrahim. Jadi setiap hari kita mendoakan orang lain juga agar menjadi baik. Nah, kita ini kadang nggak mau terima dengan yang seperti ini. Baca walantar doa angkal Yahudi walan Nasoro setahun sekali, inget terus, tapi lupa setiap hari 5 kali wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Loh, itu makanya kita ini indah-indah aja dengan yang lain. Cuman sebutannya aja beda. Wong Ali Ibrahim semua. Di dalam Islam dikenal dengan Ibrahim, punya istri Saroh. Di Nasrani dan Yahudi dikenal dengan Abraham, istrinya Sarah. Di Hindu apa nggak dikenal? Dikenal, namanya Brahma. Istrinya siapa? Saraswati. Nah, kita nggak mau belajar. Di Hindu juga ada Dewa Brahma, istrinya Saraswati. Ibrahim Saroh, Abraham Sarah, Brahma Saraswati. Sama kok namanya. Artinya persinggungannya ada. Makanya Islam sama Hindu itu simbolnya mirip, sama-sama batu ditumpuk. Satu dinamakan candi, satu namanya Ka'bah. Tugu batunya sama, ada Linggayoni, ada Jabal Rahmah, ada air suci Zam-Zam, ada air suci Gangga. Ada air ada perjalanan kain selimpang warna kuning, ada warna putih. Yang satu tahallul, yang satu digundul, yang satu gadri, yang satu makanya waktu Islam masuk ke Indonesia paling pusing karena ketemu dengan simbol yang sama. Makanya nggak usah haji dulu deh daripada kamu pusing. Nah, hajinya kemana? Ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Maka waktu itu pergi hajinya orang Jawa ke Gunung Merapi, karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi, punyanya Syekh Jumadil Kubro. Setahun nggak turun untuk 41 kali, tidak. Persaudaraan itu sudah diatur dulu. Makanya simbolnya mirip, ya sudah, pakai bahasa yang sama. Allah pakai bahasa sama, Sang Hyang, kan itu, Sang Hyang. Nah, ada Sang Hyang Wenang, ada Sang Hyang Widi. Sholat pakai bahasa bersama, sembahyang. Kalau ada persamaan ngapain cari perbedaan? Sembahyang yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, yang satu ke
pura. Saikhun ustadzun pakai bahasa bersama kiai. Ada kiai nama Kebu Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, ada Kiai Haji. Udah aja. Hebatnya nenek moyang kita, kalau ada persamaan ngapain jadi perbedaan? Kalian laki-laki dan perempuan itu berbeda semua, nggak ada yang sama laki-laki dan perempuan. Yang menyatukan cuma sekitar 10 cm persegi. Loh, perbedaan segitu banyak disatukan oleh ruang sempit seperti itu. Akhirnya semua bisa memahami. Loh, dunia aja begitu sebenarnya. Nggak belajar minta kari wa ungsa. Kita ini paling hobi cari perbedaan, karena setan itu memang hobinya di situ. Terus merasa benar sendiri. Laki perempuan yang berbeda jadi satukan cuma segitu. Kalau itu bersatu, yang nggak enak jadi enak. Orang diludahi, nggak enak kan? Bisa lapor polisi. Tapi kalau itu disatukan, jangankan ludah, tempat ludah aja dicari. Ya sampean kan anak milenial, jadi saya ngaji sesuai dengan cara berpikirnya milenial.